guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini aku bakal bahas materi PKN kelas 9 bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, khusus di part 1 ini kita akan hanya membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya guys. So, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman, di bab 1 kita akan belajar dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Langsung aja kita mulai ya. Nah, di dalam bab ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, khusus di video part 1 ini kita hanya membahas yang A ya guys. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi bareng yuk lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Senang banget ya teman-teman kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional ini, mengingatkan kita tentang perjuangan yang tak mudah para pahlawan kita untuk membuat negara kita merdeka, mendirikan bangsa dengan dasar yang teguh yaitu Pancasila. Setiap kali kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita diingatkan untuk terus mendukung Pancasila demi Indonesia terus maju. Sebab Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Oh iya, di kelas 7 dan 8 kita sudah belajar makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ayo, siapa di sini yang masih ingat? Aku bahas singkat ya, teman-teman. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Nah, fondasi tersebut merupakan ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah sangat jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Nah, dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup berbangsa dan ideologi negara. Pancasila ditetapkan sebagai pondasi yang kokoh untuk membangun sebuah bangsa besar dengan aneka ragam yang melimpah. Dulu negara kita susah sekali merdeka karena tidak bersatu. Perjuangan panjang yang dilakukan kedaerahan tidak bisa membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka guys. Lalu muncullah kesadaran perasaan senasib sebagai bangsa terjajah yang ingin sama-sama merdeka. Maka perjuangan kedaerahan berubah menjadi perjuangan bersama. Nah, saat bersatu itulah kemerdekaan mudah diraih. Lalu guys, setelah merdeka, para pemuda Indonesia berpikir, perlu ada sebuah aturan atau dasar untuk dijadikan fondasi yang kuat mendirikan sebuah negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Nah guys, ibaratnya itu sebuah bangunan. Kalau tanpa fondasi yang kuat, tentunya itu kan bangunannya tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Melalui BPUPKI, beberapa pemuda mulai merumuskan sebuah dasar negara. Ada beberapa perbedaan di antara mereka saat merumuskan dasar negara guys. Nah, setelah melewati diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan, akhirnya ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 sila, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian, para pendiri negara Republik Indonesia menyepakati Pancasila menjadi dasar negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, itu dia guys penjelasan makna Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, apa sih makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Jadi guys, Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang selalu ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu negara itu akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Nah, udah ingat kan ya teman-teman perbedaannya Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan ya guys, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Sedih banget kan ya, udah melalui perjuangan yang panjang, merumuskan dengan sekuat tenaga dalam keberagaman yang ada, malah diganti oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan kelompok tertentu. Tapi bersyukur sekali guys, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk semakin memperkuat pemahaman kita tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita, yuk kita pelajari sejarah perkembangan Pancasila sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Kita juga akan belajar mengenali beragam ancaman yang pernah ada terhadap Pancasila. Yuk kita mulai terus mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk nonton yang part 2-nya ya, karena aku akan bahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa.